Halo teman-teman, saya kembali akan general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari seseorang yang dirimu cintai ya. Seperti biasa saya akan mengambil energi dari beberapa deck. Ini adalah deck yang pertama dan deck yang lainnya saya kesampingkan dulu untuk dibaca setelahnya ya. Dan saya akan kembali mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Di dalam general reading sangat besar kemungkinan energi dari orang lain yang terbaca di sini ya. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk mencocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda ya. Karena yang terbaca di sini ya, sekali lagi di dalam general reading ya, besar kemungkinan energi dari orang lain yang justru terbaca ya. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini, itu pun jika ada ya. Kita mulai. Untuk kartu yang pertama, The Magician ya. Oke, ini adalah energi dari seseorang ini ya, dimana dia adalah seseorang yang pintar untuk mengkondisikan situasi ya, pintar untuk mengatur situasi sesuai dengan apa yang memang dia inginkan ya. Jadi ini adalah orang yang cerdas ya, orang yang memiliki pemikiran yang cepat ya, untuk dia bisa mewujudkan apa yang memang menjadi keinginannya di sini. Hanya saja di dalam hubungan ini ya, ternyata ada sebuah permasalahan yang dia tidak bisa atasi di sini ya. Jadi di kartu kedua, Four of Swords ya, ini adalah kondisi yang sering terjadi di dalam hubungan ini, di mana ini adalah masalah yang tanpa solusi ya, selalu berakhir dengan kondisi yang membuat dirimu ataupun seseorang ini tidak puas ya. Untuk kartu ketiga, The World ya, ini adalah energi ya dari kalian berdua, di mana di sini terlihat ya, kalian berdua sebenarnya satu dengan yang lainnya saling nyaman ya. Kalau marah atau mungkin masing-masing pergi ya, selalu ada keinginan untuk datang lagi ya, karena di sini memang ada kebutuhan ya, kebutuhan jiwa yang hanya bisa terpenuhi ya oleh masing-masing dari antara kalian di sini. Oke, The World, lalu ada Three of Wands dan The Tower. Oke, ini saya simpulkan di sini. Bisa jadi seseorang ini nggak menyangka ya, ternyata masalah di dalam hubungan ini berkembang menjadi besar ya, seperti bola salju ya, karena ada The Tower ya. Artinya ini adalah kondisi yang membuat hubungan ini berubah ya. Bisa berubah secara masing-masing, mungkin komunikasinya menjadi tidak baik ya, atau kepercayaannya sudah runtuh juga bisa ya, komitmennya sudah tidak sama ya seperti sebelumnya, di mana ada kepercayaan ya dari masing-masing untuk menjaga komitmen tersebut. Jadi di sini sudah ada kondisi yang benar-benar berubah drastis ya. Oke, untuk kartu berikutnya, Page of Swords ya. Ini adalah dia yang sampai saat ini ya masih sering melihat dirimu atau memperhatikan dirimu ya. Dan di kartu keempat ya, Three of Wands, di sini dia seperti seseorang yang memilih untuk diam dan memperhatikan ya, dia seperti menunggu sesuatu ya. Dan kalau disimpulkan di sini, karena dia juga merasa dirimu adalah rumah bagi jiwanya, The World ya. Sedangkan di sini di dalam hubungan ini sudah terlanjur porak-poranda, misalnya seperti itu ya. Saya sulit untuk menggambarkan situasi di dalam hubungan ini ya. Intinya ini adalah hubungan yang antara keduanya ya, vibes-nya sudah jauh berbeda ya. Ada kenyamanan yang sulit untuk kembali ya, tetapi masing-masing masih saling memiliki kebutuhan ya untuk ya bersama sebenarnya ya, karena cinta di antara kalian sebenarnya cukup kuat ya di sini, tetapi ada permasalahan yang membuat kalian berdua ya masing-masing menjadi tidak bertemu dengan solusi di sini. Nanti kita lihat di
energi kartu berikutnya ya. Penyebab dari permasalahan ini apa ya? Oke, kalau dilihat secara keseluruhan ya, kesimpulan dari energi di kartu pertama ini ya, dia seperti seseorang yang tidak menyangka bahwa mungkin dirimu dan dirinya saat ini ya menjadi saling menjauh ya. Mungkin tadinya dia juga berpikir bahwa dirimu akan kembali mengejarnya, atau dirimu ingin meminta dia agar tetap ya berada di dalam hubungan ini bersama denganmu ya, tapi ternyata mungkin tidak seperti itu misalnya, atau masing-masing emosi dan pada akhirnya masalahnya menjadi seserius ini ya, mungkin seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di energi kartu berikutnya. Oke, untuk kartu yang pertama Eight of Wands ya, lalu ada The Hangman ya. Sepertinya memang ini adalah akumulatif ya dari masalah-masalah yang tidak terselesaikan ya di dalam hubungan ya. Jadi dari masalah kecil pada akhirnya berkembang menjadi masalah yang besar karena banyak hal-hal kecil yang tidak terselesaikan dengan tuntas ya. Dan di kartu ketiga Nine of Swords ya, dia overthinking ya. Sebenarnya dia masih berpikir tentang bagaimana sebenarnya hubungan ini, apakah masih bisa diperbaiki ya. Karena di sini di kartu keempat ya, Seven of Swords ya, dia berusaha menutupi kesalahannya dengan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan ya, untuk seperti menghilangkan jejak ya dari apa yang menjadi akar dari masalah di dalam hubungan ini ya. Dan The Hermit ya, ada perasaan ingin koreksi diri ya dia ya. Jadi di sini dia juga seperti mencari ya pencerahan ya dari sang pemilik semesta ya. Dan di kartu berikutnya ada Four of Cups ya. Dia seperti seseorang yang sebenarnya jenuh dengan kondisi ini ya. Dia seperti capek sendiri ya. Dia menginginkan hubungan yang kondusif ya, tetapi segala sesuatu hal yang ada di dalam hubungan ini mungkin tidak dia duga ya, ternyata masalahnya berkembang menjadi besar ya, sedangkan dia mungkin teringat dengan kondisi yang dulu yang pernah ada di dalam hubungan ini, di mana itu adalah kondisi yang membuat dia berbahagia ya. Oke, untuk kartu berikutnya Six of Swords ya. Ini adalah kondisi di mana dia seperti seseorang yang mencoba untuk menerima kondisi saat ini di mana dirimu sudah tidak lagi bersama dengannya, atau dirimu sama seseorang ini ya sudah tidak lagi berkomunikasi secara intens, dan itu tidak mudah ya untuk dia yang biasanya dia dapat perhatian dari dirimu ya. Di kartu sebelumnya Four of Cups ini juga bisa diartikan dia tidak berminat dengan orang-orang yang ingin datang ke dalam kehidupan asmaranya, juga bisa ya, karena dia hanya menginginkan hubungan yang sama seperti yang pernah dia jalani dengan dirimu ya. Mungkin dia sudah nyoba dengan yang lain-lain, ternyata kok tidak seperti dirimu ya. Cara memperlakukan dirinya atau cara di dalam menjalani hubungan ya. Dan Queen of Wands ya, ini adalah dia yang seperti menyadari ya bahwa walaupun di dalam hubungan denganmu itu penuh cekcok ya, tapi dia tetap merasa bahwa ada kebahagiaan di dalamnya yang sulit tergantikan ya. Dirimu adalah seseorang yang bisa membuat dia bersemangat, bergairah ya. Dan kesannya terhadap dirimu adalah seseorang yang menyenangkan ya menurut dia ya, terlepas dari pro dan kontra ya di dalam hubungan ini yang membuat kalian berseteru ya, sering ribut. The Wheel ya, ini adalah energi dari masa lalu atau dirimu yang datang dan pergi di dalam hidupnya ya.
Dia sering teringat dengan dirimu ya. Tiba-tiba mungkin ketemu dengan dirimu, atau tiba-tiba dia melihat sesuatu hal yang membuat dia teringat dirimu. Bisa seperti itu ya. Four of Swords, dia sendiri sudah jenuh ya dengan kondisi ya yang saat ini dia jalani ya, dimana perasaannya sering datang dan pergi ya, dan dia tidak bertemu dengan solusi di situ. Kalau dilihat dari energi kartu terakhir ya, Four of Swords di sini, dia seperti ingin ya masa bodoh ya dengan hal-hal yang datang di dalam hidupnya, dimana di situ dia seperti seseorang yang sudah nggak ngerti lagi harus mencari solusi yang bagaimana, karena di satu sisi dia melihat untuk berbaikan denganmu itu sudah tidak mudah ya, karena di sini tadi di kartu pertama ada The Tower ya, dimana harus memerlukan perjuangan dua belah pihak untuk tetap konsisten ya, memperbaiki hubungan ini ya. Kalau seandainya kalian berdua menginginkan hubungan ini bisa berjalan kembali, tidak bisa satu pihak ya. Kalau dilihat energinya di sini, dia tidak yakin ya apakah dirimu mau memperbaiki hubungan ini ya. Karena di sini dia melihat kondisi di dalam hubungan ini sudah sulit untuk diperbaiki ya, walaupun bukan tidak mungkin ya. Mungkin tapi sulit. Oke, kita akan melihat energi di kartu berikutnya. Oke, untuk kartu yang pertama ya, Seven of Swords ya, ini adalah dia yang berusaha untuk memperbaiki atau menutupi kesalahannya ya, melakukan segala sesuatu hal yang bisa dia lakukan untuk mengurangi ya kesan negatif ya yang ada di dalam dirinya ya. Dan Ten of Swords ini adalah dia yang ingin menyerah di sini, karena dia seperti seseorang yang seperti mentok sudah melakukan banyak usaha tetapi tidak terlihat hasilnya. Itu versi dia ya. Kalau dilihat dari energi berikutnya ya, The Lovers, dia masih begitu mencintaimu ya. Dan dia juga yakin bahwa dirimu memiliki keterikatan ya, perasaan dengan dia ya, dia yakin itu. Oleh karena itu terkadang dia kangen dengan dirimu ya. Six of Cups ya, dia ingin mengulang ya segala sesuatu hal yang indah yang pernah dia lalui dengan dirimu. Mungkin dia menganggapmu seseorang yang lucu, menyenangkan ya, kalau ngobrol nyambung ya, ada banyak hal yang membuat kalian berdua ya menikmati kebahagiaan ya pada waktu bersama dulu. Dan di kartu berikutnya Five of Wands ya. Oke, perselisihan di antara kalian sebenarnya membuat dia sedih ya di sini ya. Dan Eight of Cups, dia sudah meninggalkan ya segala sesuatu hal yang dulu mungkin sering dia lakukan, misalnya saja ya, jika dia berselisih denganmu ya, mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membuatmu tidak menyukai tindakan tersebut, misalnya pergi dengan teman-temannya berkumpul atau pergi hingga larut malam misalnya. Ini sudah tidak lagi dia lakukan ya, karena dia tahu ya itu adalah hal yang kurang baik ya untuk di dalam sebuah hubungan ya. Jadi mungkin dia tidak akan lari kepada hal-hal yang tidak disukai oleh pasangannya, misalnya jika sedang bermasalah dengan pasangannya, misalnya seperti itu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan di dalam hubungan yang mungkin dulunya tidak berkenan ya bagi pasangannya. Dia menyadari itu ya, dan saat ini dia seperti seseorang yang menyadari hal tersebut dan tidak melakukannya lagi ya, intinya begitu. Dan di kartu berikutnya Five of Cups ya, ini adalah dia yang seperti seseorang
menyesal ya, ada penyesalan yang saat ini dia rasakan ya. Dan terkadang itu membuat dia overthinking ya. Nine of Swords ya. Pada malam hari terkadang dia teringat ya dengan permasalahan di dalam hubungan denganmu ya. Dan kalau dilihat dari energinya di sini, Five of Pentacles, dia menyadari pengorbananmu ya, begitu besar di dalam hubungan ini. Dan itu tidak imbang dengan apa yang dia lakukan kepada dirimu ya. Oleh karena itu timbul rasa penyesalan ini tadi, bisa jadi ya. Akar dari rasa penyesalan ini adalah kartu di baris 3 ya, kartu terakhir ya, Five of Pentacles, di mana dia menyadari kontribusinya di dalam hubungan ini tidak seimbang ya dengan dirimu ya. Ini juga bisa diartikan di dalam hubungan ini ada yang masih begitu berharap ya, salah satu ya harapannya itu begitu besar ya, tidak seperti pasangannya ya. Oke. Kita lihat di energi kartu berikutnya. Ini dia bimbang ya, atau dia adalah seseorang yang memang jika mengambil keputusan ya dia banyak berpikir atau banyak mempertimbangkan, atau orangnya adalah orang yang suka ragu ya dengan apa yang akan dia lakukan ya. Oke. Four of Pentacles, dia nggak mau kehilangan dirimu ya. Dia merasa dirimu adalah orang yang penting, orang yang tidak ingin dia lepaskan ya di sini ya. Tetapi dia sendiri nggak bisa ngambil keputusan di sini. Two of Swords ya. Oke, ini kalau saya simpulkan, saya melihat ada potensi walaupun tidak semuanya ya. Karena ini reading general ya. Ada potensi akan hadiri orang ketiga ya di dalam hubungan ini. Sehingga di kartu baris keempat, yang kartu kedua Two of Swords, selalu ada Two of Pentacles ya. Ini juga bisa diasumsikan ya, untuk yang tidak ada kehadiran orang ketiga ya, dia sedang berada di dalam keputusan yang sulit antara dua prioritas di dalam hidupnya ya. Mungkin prioritas tentang hubungan dengan dirimu, atau prioritas tentang keluarganya yang mungkin menentang hubungannya dengan dirimu misalnya ya. Atau prioritasnya dia tentang pekerjaan atau bisnisnya yang tidak bisa dia tinggal ya, dia begitu sibuk sehingga dia tidak bisa memperhatikan pasangannya, bisa seperti itu ya. Oke. Kalau untuk yang prioritas yang lain, misalnya prioritas tentang keluarganya, yang bisa jadi untuk yang sedang saat ini ditentang ya oleh keluarganya, belum mendapatkan restu ya hubungannya, bisa jadi di sini dia berada di dalam keputusan yang sulit, karena di satu sisi dia tidak ingin kehilangan keluarganya ya. Dia tidak ingin kehilangan dukungan ya dari keluarga besarnya ya. Di satu sisi dia menganggap dirimu adalah sosok yang tidak ingin dia lepaskan, karena dirimu adalah orang yang dia cintai ya. Oke. Untuk yang hadir orang ketiga pun di sini dia seperti seseorang yang tidak bisa melepaskan dirimu, bahkan dia masih sering memperhatikan dirimu ya. Page of Swords ya, dia begitu kepo ya dengan dirimu ya di sini ya. Dia bisa memperhatikan dirimu lewat sosial media ya, atau dia memperhatikan dirimu ya secara langsung juga bisa ya. Ini seperti dia memata-matai ya, karena ada hal yang ingin dia dapat jawabannya dari apa yang menjadi pertanyaannya ya. Oke, untuk kartu berikutnya The Hangman. Oke, ini adalah masalah yang memang belum selesai ya di dalam hubungan ini. Oke, karena memang dia belum mengambil keputusan di sini. Dan Justice ya, dia mempertimbangkan banyak hal ya, banyak kondisi ya.
Apakah di dalam hubungan ini ada yang dirugikan ya? Jika hubungan ini dijalani, apakah kalian berdua sama-sama bahagia atau apakah ada pihak yang tersakiti ya? Dia juga mempertimbangkan sisi positifmu dan sisi yang sulit dia toleransi di sini ya. Di kartu berikutnya The Lovers, di mana lagi-lagi dia merasa dirimu adalah orang yang dia cintai dan dia yakin dirimu juga mencintai dirinya ya. Reflection ya. Walaupun ada kekhawatiran yang dirasakan di sini ya, Eight of Swords ya. Ini mungkin kekhawatiran karena keputusan yang sulit ini tadi ya. Kekhawatiran hatinya di mana dia nggak mau kehilangan dirimu, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan prioritas yang lain di dalam hidupnya ya. Ataupun dia tidak mau kehilangan pilihan yang selain dirimu untuk yang hadir seseorang yang lain ya. Oke, untuk kartu berikutnya. Ini adalah energimu sendiri ya. Kita cross check dengan energimu. Ya, jika ini tidak cocok dengan dirimu ya, dirimu tidak merasakan hal yang saya baca di energi kartu baris kelima, artinya ini bukan reading untukmu ya. Oke, untuk kartu yang pertama, Death to Rebirth. Ya, dirimu seperti sudah belajar banyak ya. Dari hubungan ini, dirimu juga merasa di dalam hubungan ini ada sakit hati, ada kepahitan yang membuat dirimu seperti bertemu dengan pembelajaran hidup yang tidak mau dirimu lupakan ya, karena memang tidak bisa terlupakan di sini ya. Dan di sini dirimu seperti seseorang yang lebih bijaksana ya, atau lebih pintar ya, karena sudah banyak belajar ya di sini ya. Cara pandangmu sudah berbeda dari sebelumnya di sini, jelas ya. Dan dirimu ingin mengubur dalam-dalam ya segala sesuatu hal yang sudah pernah terjadi yang tidak ingin dirimu ingat di sini ya. Dirimu hanya mau fokus dengan hal-hal positif ya ke depan sana nanti ya, dengan belajar dari apa yang sudah terjadi ya, walaupun itu adalah hal yang sulit untuk diterima ya, atau hal yang menyakitkan ya. Dan di kartu kedua, Page of Wands ya, dirimu sebenarnya terkadang ya ingin berkabar dengan seseorang ini ya. Walaupun mungkin dirimu sudah tersakiti di sini, tetapi ada perasaan terkadang ingin ngobrol ya, sekedar ngobrol ya di sini ya. Mungkin juga kangen ya dirimu ya, walaupun di sini tidak terlihat ya apakah dirimu merindukan seseorang ini ya. Tetapi ada perasaan ya terkadang ya, dirimu ingin sekedar ya berbagi cerita atau ngobrol-ngobrol ya. Untuk kartu berikutnya, Four of Swords ya. Di satu sisi dirimu juga sudah lelah ya dengan hubungan ini, dan walaupun banyak harapan ya yang masih ada di dalam hatimu ya, Seven of Cups ya, harapanmu tentang hubungan ini ya masih banyak yang belum terrealisasi juga ya. Bisa jadi seseorang ini juga meninggalkan banyak janji ya terhadap dirimu, dan dirimu merasa itu adalah janji gombal ya karena tidak terrealisasi ya apa yang dia katakan, semuanya zong misalnya seperti itu. Jadi di sini dirimu benar-benar lelah ya dengan harapanmu sendiri ya. The Stars ya. Semakin kesini dirimu sudah bisa ya melepaskan ya segala sesuatu hal yang ada di dalam hatimu, di mana itu adalah hal yang berat ya, hal membebani dirimu ya, hal yang sulit untuk dirimu ya lepaskan sebenarnya sebelumnya ya. Tetapi kesini dirimu mungkin menyadari ya bahwa tidak ada gunanya ya menyimpan hal-hal yang negatif yang hanya membuat perasaanmu menjadi ikut negatif dan merasa berat ya. Dan di kartu berikutnya, Ten of Wands ya. Oke, ini adalah beban yang masih terkadang dirimu rasakan ya. Kalau saya simpulkan di sini, dirimu sedang proses healing, dan sebentar lagi memang
kalau dilihat potensinya ya, dirimu mungkin akan segera lepas ya dan berhasil ya dari rasa sakit hati, rasa kecewa ya. Karena di sini terlihat niatnya dirimu memang mengikhlaskan ya segala sesuatu hal yang terjadi untuk pembelajaran hidup ya. Jadi kebencian, kemarahan itu mulai luntur ya. Mungkin sebelumnya begitu besar, itu bersarang di dalam hatimu, tetapi kalau dilihat dari energinya, apalagi di sini ada The Hermit, di mana dirimu banyak belajar, ya, banyak merenung dan banyak mendekatkan diri dengan Sang Pemilik Semesta untuk memohon petunjuknya, ya. Mungkin ini karena ada energi The Stars, ya. Jadi solusi dari Sang Pemilik Semesta ya untuk memanggil dirimu untuk mendekatkan ya dirimu kepada petunjuk-petunjuk dari Sang Pemilik Semesta ya. Oke. Ikuti saja prosesnya ya. Dan kalau dilihat di sini ya, betapa hancurnya ya perasaan dirimu sebelumnya ya, karena ini melewati proses yang tidak mudah ya. Ten of Wands ya, berat rasanya ya. Dirimu seperti ingin berusaha berlalu dari kondisi ini ya. Oke, tidak ada proses yang mudah ya, semuanya butuh waktu, butuh konsistensi ya. Semoga saja ke depannya dirimu bertemu dengan kebahagiaanmu ya, kelegaanmu ya, dari kelepasan ya, segala sesuatu hal yang memang seharusnya memang dirimu lepaskan ya. Kita akan mengambil nasihat dari Oracle Card. Transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Jadi ini adalah pesan dari Oracle ya untuk mengikuti perubahan ya di dalam hidupmu ya, untuk segala sesuatu hal yang lebih baik ya. Jadi ibarat kepompong untuk berproses menjadi kupu-kupu butuh waktu untuk bertransformasi ya. Jadi begitupun denganmu ya. Pembelajaran di dalam hidup ya, baik di dalam keseharian ataupun di dalam hubungan ya, itu akan membentuk dirimu menjadi versi terbaikmu ya. Dan pastinya segala sesuatu hal yang terjadi saat ini ya, entah itu kekecewaan di dalam hubungan ya, ataupun hal-hal yang membuatmu seperti merasa hidupmu berat ya, itu semua terjadi bukan tanpa alasan ya. Bisa jadi saat ini Tuhan memang mempersiapkan dirimu ya untuk sebuah rencana yang luar biasa ya. Oke, semoga semua yang menyaksikan reading ini ya bersabar dengan proses untuk sampai kepada transformasi di mana di situ bermuara kepada versi terbaik ya dari masing-masing ya. Dan saya yakin ya semua akan berbahagia pada waktunya ya. Walaupun tidak ada yang mudah ya dari sebuah proses ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dan saya berharap semoga semua yang menyaksikan reading ini bertemu dengan kebahagiaan yang diharapkan ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.